Pertanyaan pertama ya Ustadz, kalau saya baca sejarah tentang Masjid Jogokarian ini, katanya dulu Masjid Jogokarian itu sama layaknya masjid kampung-kampung lain. Nah, lalu apa yang membuat Ustadz kemudian mengembangkan masjid dengan program-programnya yang unik, sehingga Masjid Jogokarian menjadi terkenal seperti sekarang ini? Ya, hanya menyelesaikan persoalan masyarakat saja. Jadi ketika itu kan masyarakat Jogokarian mengalami berbagai kesulitan. Nah, masjid ini kita coba menghadirkan solusi, ya. Jadi kita buat program yang solutif, yang menyelesaikan problem-problem masyarakat Jogokarian khususnya dan meluas kepada masyarakat yang lain. Ya, dari yang pertama mengenai problem banyaknya masyarakat Jogokarian yang belum sholat meskipun sudah muslim dan mukallaf, maka kita buat program mensolatkan orang hidup. Kemudian minimnya masyarakat Jogokarian yang berjamaah ke masjid, maka kita buat gerakan sholat berjamaah. Kemudian ternyata masyarakat Jogokarian banyak yang miskin, tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, maka kita hadirkan solusi dengan bantuan sembako dan ATM beras, ya. Kemudian problem banyak anak Jogokarian tidak menyelesaikan sekolah karena tidak ada biaya, maka kita hadirkan solusi bagaimana masjid memberikan bantuan beasiswa. Banyak masyarakat Jogokarian yang menganggur, tidak punya pekerjaan dan penghasilan, maka kita buat gerakan pemberdayaan ekonomi, bantuan modal usaha, kajian bisnis dan lain sebagainya, ya. Jadi masjid itu hadir membuat program karena persoalan yang dihadapi masyarakat. Jadi masjid berusaha untuk menghadirkan solusinya, itu saja. Ya. Pertanyaan kedua Ustadz, prinsip atau nilai apa yang dipakai pengurus Masjid Jogokarian sehingga Masjid Jogokarian ini sampai bisa sebesar sekarang? Bahwa kita ini bekerja di masjid, itu adalah bekerja kepada Allah sebagai pemilik masjid. Maka tentu kita mempersembahkan pekerjaan yang terbaik, ya. Jadi maka kita selalu berusaha untuk bekerja dari merancang program kegiatannya, kemudian melaksanakannya, mengevaluasi dan lain sebagainya. Kita berupaya bahwa program yang kita lakukan harus sebaik-baiknya karena ini dinilai langsung oleh Allah. Dan aktivitas kita ini kan bekerja untuk Allah, lillahi ta'ala, jadi harus terbaik, ya. Jadi bayangkan saja kenapa beras di Jepang itu bagus dan enak, karena petani-petani Jepang ingin mempersembahkan kepada samurai Jepang yang menjaga keselamatan mereka, maka sebagai rasa hormat mereka menanam padi, merawat sehingga hasilnya padinya itu berkualitas. Sebagai rasa terima kasih karena mereka telah dijaga keselamatannya oleh para samurai. Masa kita kalah sama itu? Kita ini telah dihidupkan, dicukupi, diberi rezeki, dibimbing oleh Allah, maka kita berusaha melakukan program-program yang kita persembahkan untuk Allah terbaik gitu. Ya. Selanjutnya, seperti apa gambaran masjid yang ideal menurut Ustadz? Yang pertama, kita kembali kepada contoh yang diberikan Rasulullah SAW bahwa masjid adalah pusat peradaban. Bagaimana peradaban dunia ini dibangun dari masjid sebagai solusi dari persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh peradaban pasar. Ya, Nabi mengatakan ahabul bilad indallah masajidduha wa abwadul bilad indallah aswaqiha. Tempat yang paling dicintai Allah itu masjidnya. Dan tempat yang paling dibenci Allah pasarnya. Dalam lafaz yang lain Rasulullah mengulang, khairul makan al masjid wa syarrul makan asuq. Ya, sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Maka kalau peradaban tumbuh di atas alas kemasjidan, maka akan lahir khaira umatin, umat yang terbaik. Umat yang terbaik akan bisa menjadi umatan wasatan, wa ja'alnakum umatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Kalau kita sudah menjadi umatan wasatan, maka kita bisa menghadirkan rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Jadi masjid itu harus melakukan fungsinya sebagai pusat peradaban. Nah, maka pada masa dulu masjid adalah universitas. Maka disebutlah Masjid Jami, Al-Jami'ah itu artinya universitas.
Jadi masjid jami itu adalah masjid yang berfungsi sebagai universitas. Ya. Maka di masjid itu ada kuliah. Ya, kuliah itu apa? Kulun itu menyeluruh. Jadi yang dikaji di masjid itu seluruh disiplin ilmu. Itulah universitas, ya. Nah, kita akan mengalami degradasi kuliah subuh itu ceramah seadanya, sebisanya. Mestinya kuliah itu menghadirkan pemahaman yang kulun, utuh, yang menyeluruh, yang bisa menyelesaikan problem-problem masyarakat. Ya, makanya minggu ini kami baru menyiapkan konsep membangun Universitas Masjid Indonesia. Karena perguruan tinggi hari ini tidak menjadi solusi, bahkan menimbulkan problem, lulusannya tidak bisa mendapat lapangan kerja, ya. Harus swasta, pemerintah harus bersama-sama menyediakan lapangan kerja. Nah, maka kita dari masjid ini ingin menghadirkan universitas yang solutif, di mana kuliahnya praktis, murah, siapa aja bisa mengikuti, tapi tidak kita didik untuk menjadi buruh-buruh terdidik, tetapi menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Jadi kurikulum perguruan tinggi hari ini kan disusun sudah 50 atau bahkan 60 tahun yang lalu untuk memecahkan masalah waktu itu. Jadi digunakan sekarang nggak bisa. Kurikulumnya itu menyelesaikan persoalan. Misalnya kurikulum Fakultas Hukum. Orang mencari keadilan sekarang itu sulit sekali karena sistem hukumnya tidak sesuai dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat hari ini. Ya. Bahkan misalnya sekarang sekolah tinggi ilmu ekonomi atau fakultas ekonomi, ya, apalagi yang lebih teknis seperti sekolah tinggi perbankan, bank saja akan hilang kok, karena dengan disruption ini, ya, sekarang dengan fintech itu sudah tidak perlu gedung-gedung perkantoran bank itu, tetapi nanti dengan layanan melalui cyber ini sudah selesai persoalan bank antar pemilik uang dan orang yang memerlukan modal itu bisa kontak langsung, tidak diperlukan lagi karyawan-karyawan seperti sekarang ini. Jadi oleh karena itu masjid melihat ini persoalan yang harus diselesaikan. Ya. Oleh karena itu hal yang praktis misalnya paling sederhana mencukupi kebutuhan ibadah. Hari ini misalnya kita mau kurban. Kita mencari sapi, mencari domba, itu ternyata yang berkualitas di Indonesia tidak banyak. Ya. Nah, kalau kita lihat peta Australia, peta New Zealand dibanding peta kita, warna peta mereka itu coklat, peta kita itu hijau, artinya hijauan untuk makanan ternak lebih banyak di sini. Dan biaya produksi di sini sangat murah. Ya. Jadi kenapa di New Zealand, di Australia itu, ya, dengan upah tenaga kerja yang tinggi, ya, dengan mekanisasi pertanian, kok sapi mereka sampai di Indonesia lebih murah daripada sapi yang diternak di Indonesia yang boleh dikatakan peternaknya tidak memperoleh upah yang cukup. Apa persoalannya? Nah, persoalannya adalah pada sumber bibit, ya. Jadi bibit kita ini lama-lama hilang. Kita cari sapi Indonesia, sapi lokal, ongole misalnya, sangat sulit. Sekarang hampir semua sapi peranakan sapi Australia, sapi ini ya, ada simental, ada lemosin, dan lain sebagainya. Sapi kita itu boleh dikatakan jarang sekali sekarang, sapi warna putih itu. Ya, nah, lama-lama sapi kita akan punah. Kenapa? Peternakan kita tidak mengembangkan sapi yang sebenarnya paling cocok untuk hidup di Indonesia, paling ekonomis karena rumputnya sudah sesuai habitatnya dan lain sebagainya. Cuman bagaimana ini meningkatkan nilai ekonomis supaya bisa kompetitif di dalam harga dan kualitas daging yang diperlukan. Nah, ini kan perlu kajian. Di dalam Al-Quran Allah bicara tentang sapi, bahkan secara khusus ada sapi betina, ya, sapi untuk mengerjakan sawah, kuda, bahkan secara khusus ada al-adiyat, kuda yang dipergunakan untuk perang, berbeda dengan kuda angkut, ya. Itu ada ternak lebah, ada nahal, ya. Nah, ada ternak semut, ada anamel. Nah, ini kan sumber-sumber ilmu yang harus dikembangkan. Kita mengembangkan ilmu pengetahuan Islam. Selama ini yang dilakukan adalah Islamisasi ilmu pengetahuan. Pengetahuan Barat, pengetahuan ini hasilnya dicarikan ayatnya. Nah, jadi tidak menghasilkan sesuatu yang baru. Cuman melabeli
ilmu yang ada dengan label Islam. Sehingga Islam tetap jadi ekor saja, tidak akan jadi pemimpin. Nah, masjid ini akan melakukan satu revolusi pemikiran. Sehingga kita nanti yang hadir adalah ya mengembangkan pengetahuan keislaman, bukan islamisasi ilmu. Ya. Nah itu. Jadi karena kami melihat itu problem masyarakat hari ini. Jadi masjid harus kembali fungsinya seperti zaman Nabi, menjadi al-jami'ah, menjadi masjid jami, masjid yang menjadi universitas. Ya. Kajian-kajiannya menjadi kuliah untuk melahirkan insan kamil, manusia yang utuh dan sempurna, bukan untuk mencetak buruh-buruh terdidik dan terlatih yang bersertifikat, bukan itu gitu. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, apakah ada program yang diinginkan dari ketakmiran mengenai masjid ini tapi belum terrealisasikan? Yaitu universitas masjid itu, baru tahun ini kita mulai, jadi mungkin pasca Agustus lah kita mulai seminar nasional tentang itu, kemudian membangun perangkat IT-nya, kemudian dari sekarang saya sudah minta anak-anak, misalnya Yusna, saya minta membuat modul tentang arsitektur masjid dan arsitektur perumahan Islam, misalnya gitu. Nanti yang bagian peternakan saya sudah menghubungi peternak kita yang sukses untuk membuat modul bagaimana membudidaya ternak, bukan menjadi buruh ternak. Selama ini masyarakat kita hanya jadi buruh ternak. Dia membeli bibit dari kartel, membeli pakan dari kartel, membesarkan, kalau sudah panen dijual ke kartel. Jadi ketika beli DOC, beli pakan mahal, ketika menjual daging murah, karena dia hanya jadi buruh ternak. Yang akan kita kembangkan melalui fakultas peternakannya Universitas Masjid ini adalah melahirkan budidaya ternak. Ya, nah sekarang ini ada bukan budidaya, budi, moral, daya kekuatan. Jadi mengembangkan peternakan itu dengan dasar nalar dan dilandasi oleh budi atau akhlak. Yang sekarang terjadi kartel itu kan tipu daya, bukan budidaya. Ya. Nah, masjid harus melahirkan budidaya ternak, bukan tipu daya ternak dalam konteks sekarang ini adanya kartel. Ya, sehingga peternak kita tidak pernah bisa untung. Ya, bahkan kadang-kadang kalau masa panen harga ayam lebih murah dari harga pakannya. Ya, nah ini kan ketidakadilan. Kenapa bisa terjadi? Karena sarjana-sarjana peternakan kita ini, riset dan lain sebagainya dibiayai oleh perusahaan-perusahaan kartel itu. Sehingga dia mengembangkan bagaimana daya serap produk mereka kepada para peternak melalui sales-salesnya yang sarjana-sarjana itu gitu loh. Oh pakan harus ini, formulasinya ini, nutrisinya begini, ini terbaik. Bibit harus dari pairnya dari sana. Padahal ayam itu kan sama saja, dulunya ayam hutan, terus diternak orang di kampung jadi ayam kampung, ya, diternak secara masif menjadi ayam negeri. Terus, oh ini kita butuh daging, ya sudah dipisah aja. Sekarang ayam khusus penghasil daging, dipisah. Kita butuh telurnya ayam yang khusus penghasil telur. Dibuatlah rekayasa genetik bagaimana ayam yang jenis satu itu broiler menghasilkan daging secepatnya, tapi tidak menghasilkan telur. Yang petelur bertelur terus, dagingnya tidak bertambah besar, ya. Nah, sebetulnya kan ayam kita bisa juga dikembangkan dengan itu, karena ilmu genetik juga akan mudah dikuasai oleh mahasiswa yang cerdas, yang bisa belajar dari ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu, tetapi tidak kemudian menggusur potensi lokal. Sapi sekarang cari sapi lokal Indonesia susah. Mungkin 10 tahun ke depan ayam lokal itu susah, kita mencari ayam kampung, ayam Jawa itu sudah sulit sekali loh di sini nanti ke depan. Karena semuanya mesti industri besar. Ya. Nah, kalau dulu daging itu mudah karena orang lahannya luas. Nanti berkait dengan praktek budaya keagamaan. Kenapa dulu tahlilan, ya, kenduri itu marak? Karena dulu petani itu punya sawah, punya kebun, pelihara ayam. Jadi kalau saat kenduri, padi nggak usah beli, kelapa tinggal metik, ayam tinggal nangkap, telur tinggal ngambil di kandang. Sekarang budaya ini mulai ditinggalkan karena apa? Mereka sekarang kerja di pabrik, komponen gaji tidak ada komponen untuk selamatan, untuk kenduri, ya. Nah, akhirnya yang terjadi apa?
Yang terjadi orang mencari pelarian. Wah, saya takut bersalah, tidak bisa mengadakan penghormatan pada orang tua yang mati dengan kenduri karena tidak ada uang. Akhirnya ada yang mengatakan itu tidak ada tuntunannya dalam agama. Nah, muncullah kemudian konflik antara Islam tradisional yang memelihara budaya dengan Islam yang disebut Islam yang puritan. Ya, sebetulnya persoalannya itu bukan persoalan pada dalil ini. Memang itu bukan agama, itu kebudayaan. Budaya ini akan tidak bisa eksis kalau tidak ada pendukung ekonominya. Ya. Maka sekarang kalau dulu kenduri seminggu penuh, nanti hari ke-40, hari ke-100, sekarang cuma 3 hari misalnya. Lama-lama nanti hilang cuma sehari. Bukan karena mereka tidak mampu menyediakan sarananya. Nah, konflik keagamaan di Indonesia dalam paham ini lebih banyak disebabkan oleh faktor kemiskinan sebetulnya. Tapi seakan-akan itu pertarungan ideologi itu loh. Ya, kita masjidnya akan memberikan ini solusi. Jadi kalau mau itu bukan karena persoalan pemahaman agama, ini sebenarnya persoalan ekonomi. Kalau kesejahteraan tercukupi, seperti zaman dulu tidak pernah ada konflik itu. Ketika umat Islam masih sejahtera. Ya, ketika orang Islam itu miskin, apa-apa jadi masalah orang miskin itu. Uang hidupnya sendiri sudah masalah ya. Maka itu kadal fakru ayakuna kufron gitu kan. Solusinya masjid harus bisa menjadi pusat kesejahteraan masyarakat, itu intinya begitu. Pertanyaan terakhir Ustadz sekaligus close statement. Apa harapan Ustadz mengenai Masjid Jogokarian di masa depan dari segi pemberdayaan, pembangunan, dan tata ruang masjid? Ya, kalau sekarang kita itu tidak berpikir bahwa tata ruang itu bangunan ya. Bahkan sangat mungkin ke depan itu masjid itu sifatnya virtual. Kajian-kajian itu harus tidak datang halakoh di dalam gedung masjid, tapi bisa dari rumah mereka masing-masing. Barangkali nanti ada fikih baru barangkali. Apakah juga Jumatan semua harus berkumpul? Seperti kita sedang dilatih dengan adanya COVID. Ada masjid tidak mengadakan Jumatan. Sholat Id disuruh di rumah masing-masing. Ini kan sesuatu ya. Nah, besok ketika ruang itu untuk tempat tinggal saja sudah semakin susah, apakah ya harus masjid itu bentuknya bangunan yang luas, harus dengan soft-soft begitu. Ini kan perlu satu vision ke depan seperti apa. Maka kita tidak bicara tentang ruang dalam pengertian itu, tapi ruang dalam pengertian yang jauh lebih luas ya, itu. Jadi bagaimana masjid ke depan? Maka kami tidak begitu ambisius untuk membangun masjid dengan bangunan yang megah, yang indah, tetapi kita lebih mengedepankan pada fungsi utama masjid, menciptakan peradaban baru, seperti yang dikehendaki oleh Allah, menciptakan rahmatan lil alamin. Yang kedua, masjid itu sumber kesejahteraan rakyat. Jadi kalau ada masjid, rakyat sejahtera, itu yang lebih penting bagi kami, bukan bangunannya masjid. Kita bisa membandingkan dengan bangunan candi di masa Sailendra. Candi Borobudur dibangun 92 tahun, mendatangkan ahli dari India, Gunadarma, ya, mempekerjakan rakyat, sehingga 92 tahun rakyat itu menjadi miskin karena membangun tempat ibadah yang megah. Maka ketika abad 14 Islam masuk, agama Buddha ditinggal karena membuat rakyat miskin. Sedangkan Islam, ya, itu wali pertama kita, ya, Maulana Malik Ibrahim itu ahli pertanian. Jadi begitu dia datang ke Gresik, yang dibangun bendungan bukan masjid, ya, sehingga di sana tambak-tambak dibangun untuk tambak bandeng, tambak udang, sawah, sehingga datangnya ulama membuat kesejahteraan orang Gresik. Orang ikut, nggak bangun masjid, ya. Maulana Malik Ibrahim itu yang pertama dibangun bendungan, ya, kemudian dilatih bertani. Maulana, ya, Al-Maghribi datang ke Jatinangor, Klaten. Apa yang dilakukan? Melatih orang bertani, menciptakan alat pertanian namanya pacul, ya, dan lain sebagainya. Maulana Muhammad Ishaq, ketika wabah pandemi melanda di negara Belambangan, dia datang, bisa menyembuhkan anak raja, ya, Dewi Skardadu yang kena wabah berat. Akhirnya diambil menantu, ya. Nanti dia setelah selesai tugas di sini ke Aceh, ya, tapi anak dia nanti jadi Sunan Giri, Raden Djoko Samudro atau Sunan Giri nanti misalnya. Nah, para ulama dulu
tidak mengedepankan bangunannya, tetapi fungsi lebih utama. Jadi bagaimana kehadiran Islam ya itu mendatangkan rahmat, kesejahteraan, menjadikan orang itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Terus dijanjikan hasanah juga, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan ulama-ulama syariat yang datang dari Timur Tengah langsung dalilnya ini masyarakat miskin, terus makin sering ngaji makin miskin, makin sering pengajian makin miskin, karena itulah akhirnya negeri ini dijual kepada orang-orang kafir, dikuasai orang kafir. Kita makin miskin, makin aktif makin mengaji makin miskin rakyat kita, karena yang dibawa itu bukan yang mensejahterakan sebagaimana ruhnya Islam itu, tetapi hanya kulit-kulit keislamannya. Ya. Jadi ini kita ingin menciptakan revolusi kemasjidan, kembali kepada masjid sebagai pusat budaya. Dan kita tidak mulai dari sesuatu yang besar, karena akan sulit duplikasi. Nah, dimulai dari kampung kecil, jadi Jogokarian aja bisa, masa saya nggak bisa? Mestinya masjid-masjid yang lebih besar akan lebih mudah melakukannya kan? Karena sumber semuanya lebih besar. Ya, kalau saya memulai misalnya dari Al-Falah, Darmo, dari Istiqlal, orang, gimana mau niru kan gitu. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Jadi gagasan-gagasan besar ini kita mulai dari aksi-aksi yang kecil, tetapi visionnya jelas ke depannya itu. Itu yang kita lakukan. Jadi Anda nanti lulus jangan berpikir mau cari kerja, nanti gabung jadi dosen Universitas Masjid Indonesia. Itu ya, Anda buat modul apa tentang pemberdayaan, ini bisa mulai. Ya, jadi kita menghadirkan solusi. Kalau universitas konvensional hari ini programnya hanya sampai S3. S3 pun dia masih mencari pekerjaan pada pihak lain untuk jadi dosen pengajar. Kita akan S5 sehingga menciptakan pekerjaan. Alumninya menciptakan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan. Jadi, ya, alumninya tidak menjadi problem masyarakat. Ya, ini saya melihat nanti 10 tahun ke depan akan ada bonus demografis lulusan perguruan tinggi luar negeri dan lulusan pesantren. Jadi lulusan pesantren itu akan meledak di masyarakat. Lulusan dari luar negeri juga akan meledak di masyarakat. Ini bisa menjadi berkah, tapi bisa menjadi bencana. Banyaknya lulusan dari Timur Tengah sudah apa sekarang menghasilkan? Konflik keagamaan luar biasa di masjid-masjid. Ya, sekarang ini menajam semua ini kan. Ini ya, coba lihat itu. Sampai muncul Salafi aja, berapa kelompok Salafi ini. Justru semakin banyaknya lulusan Timur Tengah itu. Keagamaan kita tidak mendatangkan ketentraman, malah lebih banyak menjadikan konflik. Ini nanti makin banyak ketika 10 tahun ke depan lulusan pesantren, lulusan Timur Tengah makin banyak pulang ke tanah air, apa tidak akan makin banyak problem ya? Kalau mereka tidak diberi mimbar yang tertata, kita siapkan mimbarnya yang tertata ke depan. Bukan mereka kemudian pulang berebut mimbar dengan saling mengkafirkan, muncullah kelompok takfiri, saling membid'ahkan kelompok ini. Itu akan jadi persoalan kita ke depan. Ya, saya khawatir sekali sekarang ini banyak sekali anak-anak yang sekarang di pesantren. Ya, 10 tahun lagi mereka lulus kembali ke masjid-masjid. Apa mereka memberi solusi atau malah menjadi masalah nanti? Ya, itu persoalannya. Ya, ayo pulang, wah ini salah semua, ini semua. Yang khotib-khotib ustadz yang sudah ada tersingkirkan semua. Itu akan ada konflik banyak kalau tidak dipikirkan solusinya dari hari ini. Mereka ditempatkan di mana, disuruh melakukan apa, memperkuat kebutuhan kita, bukan malah menjadi persoalan baru nanti. Ya, karena tadinya satu masjid itu cari khotib aja susah. Besok khotib yang rebutan mimbar besok itu. Sehingga supaya yang lain tidak bisa naik mimbar, dia bilang dia itu ahli bid'ah. Itu kafir itu. Ya, itu akan muncul persoalan-persoalan itu. Jadi ya kita sudah harus dari sekarang menata itu. Ya, itu insya Allah lah 10 tahun lagi kita akan mengalami ledakan lulusan pesantren, ledakan lulusan perguruan tinggi luar negeri. Akan pulang di sini. Akan ngapain mereka di sini kalau kita tidak memberikan tempat, mereka akan berkonflik di sini. Ya. Rebutan panggung, rebutan kursi, rebutan kedudukan, rebutan akses, nah itu. Sementara sumber kehidupan mungkin malah semakin terbatas yang kita miliki. Maka masjid itu sudah harus berpikir ke depan bagaimana masjid itu menjadi solusi dari semua kekhawatiran itu. Ya. Demikian Ustadz, 5 pertanyaan tadi. Terima kasih atas jawaban Ustadz. Ya, terima kasih.